Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya materi terkait dengan penulisan karya ilmiah dan artikel. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan mempelajari pemilihan topik dan masalah, pembatasan topik, penentuan judul, pembuatan kerangka ilmiah, dan pembuatan konsep karya tulis ilmiah. Nah, langsung saja ke pemilihan topik masalah. Topik ini adalah suatu isu atau pokok persoalan ya yang sifatnya masih umum dan abstrak. Pada dasarnya merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap dan sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Jadi intinya mencari topik ini tujuannya pemilihan topik agar penelitian lebih terarah ya dan lebih fokus pada masalah-masalahnya. Banyak hal yang dapat dipergunakan sebagai sumber untuk penentuan topik. Di dalam memilih topik karya ilmiah harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Ini menurut Diana Silaswati tahun 2018 ya. Yang pertama, topik harus bermanfaat dan layak dibahas. Bermanfaat berarti bahwa pembahasan topik tersebut akan memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu dan profesi serta layak dibahas dan sesuai dengan bidang yang ditekuni. Yang kedua, topik dikenal baik, berarti topik yang dipilih harus topik yang dikuasai atau diketahui penulis sendiri. Sekurang-kurangnya, prinsip-prinsip ilmiahnya dikuasai penulis. Yang ketiga, topik harus cukup menarik ya, terutama bagi penulis ya. Topik yang demikian dapat memotivasi penulis berusaha secara kontinu mencari data yang berguna dalam membahas masalah yang dihadapi dan memotivasi penulis menyelesaikan masalah karya ilmiahnya secara baik. Bagi pembaca, topik yang demikian mengandung minat untuk membacanya. Kemudian yang keempat, bahan. Bahan yang diperlukan untuk pembicaraan topik dapat diperoleh dan cukup memadai. Artinya, sumber-sumber bahan yang relevan dan memadai dapat diperoleh baik dari perpustakaan pribadi penulis maupun dari perpustakaan yang ada di daerah atau kota penulis. Yang kelima, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Jadi topik itu tidak terlalu luas seperti laut ya. Laut kan luas banget ya. Ada biotanya di dalam, ada banyak sekali tentang ombak, tentang air, banyak pembahasannya. Atau pendidikan, pelayaran. Nah, tidak memberi kesempatan pada penulis untuk membahasnya secara mendalam, apalagi jika panjang karya ilmiah dibatasi. Sebaliknya, bila topik terlalu sempit, maka sifatnya terlalu khusus, tidak dapat digeneralisasi, sehingga tidak banyak gunanya bagi pengembangan ilmu. Ini menurut Sanggup tahun 2015 ya, halaman 22. Nah, setelah itu topik yang dipilih sebaiknya yang pertama, tidak terlalu baru. Topik yang terlalu baru memang menarik untuk ditulis, tapi seringkali penulis mengalami hambatan dalam memperoleh data kepustakaan yang akan dipakai sebagai landasan atau penunjang. Data kepustakaan yang diperoleh mungkin terbatas pada berita dalam surat kabar atau majalah populer. Kemudian yang kedua, tidak terlalu teknis. Nah, karangan yang terlalu teknis ini kurang dapat menonjolkan segi ilmiahnya. Tulisan semacam ini biasanya bersifat sebagai petunjuk tentang bagaimana tata cara melakukan sesuatu tanpa mengupas teori-teori yang ada. Yang ketiga, topik yang dipilih seharusnya tidak terlalu kontroversial. Nah, ini maksudnya suatu tulisan yang mempunyai kontroversial menguraikan hal-hal di luar hal yang menjadi pendapat umum. Tulisan semacam ini sering menimbulkan permasalahan bagi penulisnya. Nah, hati-hati ya dalam memilih topik. Kemudian, pembatasan topik dan permasalahan. Topik yang terlalu umum atau luas yang tidak sesuai dengan kemampuan penulis untuk membicarakannya dapat dibatasi ruang lingkupnya. Hal ini dilakukan agar penulis tidak hanyut dalam suatu persoalan yang tidak habis-habisnya dan dapat menulis dengan suatu tujuan khusus. Meskipun topik yang terbatas telah diperoleh, penulis belum bisa mulai menulis, tetapi harus menetapkan
maksud dan tujuannya menggarap topik tadi. Tujuannya adalah untuk mengarahkan perkembangan tulisan. Setelah itu, penulis membuat rumusan mengenai masalah dan tujuan yang dicapai dengan topik tadi. Rumusan itu dinamakan tema. Untuk memenuhi keperluan penyusunan sebuah karya tulis ilmiah, rumusan tema harus berbentuk tulisan ilmiah. Rumusan tema harus berbentuk kalimat. Nah, ini contoh topik penelitian ya. Ada tema besar. Misalnya ini ya. Nah, untuk Fakultas Ilmu dan Sosial. Nah, misalnya ini di contoh tema riset di perguruan tinggi. Nah, misalnya prodi ilmu pemerintahan, kesejahteraan. Nah, ini semuanya memiliki di dalam satu tema yang sama. Ini contoh Fishbone ya. Nah, ini himpunan mahasiswa PGSD Indonesia. Nah, misalnya ini tujuan kan punya tujuan ya. Jadi tujuannya itu penyiapan calon guru SD yang unggul dan kompeten. Nah, itu apa saja sih yang harus dikuasai? Nah, itu dari pengembangan sekolah, pendidikan inklusi, teknologi, kearifan lokal, inovasi pedagogi, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan terbagi dalam sub-sub topik. Nah, contoh tema dan subtema. Silahkan berkunjung pada link berikut jika ingin membaca lebih lanjut. Nah, nanti silahkan teman-teman mencoba untuk mencari berkunjung ke link ini ya. Nah, ini misalnya tema inovasi pedagogik. Subtemanya misalnya Merdeka Belajar dan pembelajaran bermakna, pendekatan saintifik di sekolah dasar dan sebagainya. Nah, perumusan judul. Nah, setelah ditentukan atau diperoleh topik dan tema yang relevan, maka selanjutnya penulis merumuskan judul karya tulis ilmiahnya. Perumusan judul penelitian tidak jarang dianggap sebagai suatu hal yang remeh. Nah, hal ini mungkin disebabkan bagi beberapa pihak masalah tersebut merupakan pekerjaan yang agak sulit untuk dilaksanakan. Sebenarnya perumusan suatu judul penelitian ini sedikit banyaknya tergantung pada berhasil atau tidaknya seorang peneliti untuk mengabstraksikan masalah yang ingin ditelitinya. Ini menurut Fisher dalam Rahmi 2015. Masalah diartikan sebagai suatu kesulitan yang dirasakan oleh guru, oleh seseorang, mohon maaf ya, atau suatu perasaan yang tidak menyenangkan seseorang atas fenomena yang ada atau terjadi. Nah, terus suatu ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dirasakan apa yang seharusnya dan apa yang akan terjadi. Nah, itu menurut Fisher dalam Rahmi ya. Masalah itu seperti itu. Kesulitan, perasaan tidak menyenangkan, kemudian ketidaksesuaian atau penyimpangan. Kemudian menurut Nur Salam dalam Rahmi juga mengatakan bahwa masalah penelitian harus mengandung unsur finer. Apa itu finer? Finer itu kepanjangan dari visible, I-nya interesting, N-nya novel, E-nya ethical, R itu relevant. Visible artinya apa? Visible itu tersedia subjek penelitian, dana, waktu, alat, dan keahlian. Kalau interesting, ini harus menarik ya, masalah itu hendaknya menarik untuk diteliti. Novel, masalah dapat membantah atau mengkonfirmasi penemuan terdahulu, melengkapi atau mengembangkan hasil penelitian terdahulu atau menemukan sesuatu yang baru. Nah, ini biasa ditanyakan saat teman-teman nanti skripsi ya pada seminar proposal itu apa sih novelty dari penelitian kalian itu? Nah, apa? Kira-kira apa novelty-nya? Nah, pengertiannya novelty itu seperti itu. Kemudian ethical, masalah penelitian tidak bertentangan dengan etika ya, tidak boleh bertentangan. Kemudian relevan, masalah penelitian relevan atau sesuai dengan perkembangan iptek, bertujuan untuk peningkatan keilmuan serta kelanjutan penelitian. Nah, perumusan judul, yang pertama, judul itu harus relevan dengan topik dan tema atau isi karya ilmiah beserta jangkauannya dan bagian-bagian dari tulisan tersebut. 2, judul harus menggambarkan secara sederhana masalah yang akan diteliti. Artinya, judul tersebut merupakan suatu refleksi daripada masalah yang akan diteliti. 3, judul harus memiliki independen variabel atau variabel bebas dan dependent variabel terikat.
Yang keempat, judul karya ilmiah harus dinyatakan secara jelas. Artinya judul itu tidak dinyatakan dalam kata kiasan atau tidak mengandung kata yang mendukung makna ganda. Nah, syarat umum judul. Ini tersedia cukup data untuk menunjang penelitian. Tidak ada duplikasi dengan judul lain. Judul harus mengandung variabel yang diteliti. Judul hendaknya berupa kalimat pertanyaan sebab lebih mudah dipahami oleh pembaca. Judul hendaknya disusun secara jelas, singkat, dan tepat, serta mengandung kejelasan isi terhadap masalah yang diteliti. Nah, ini contoh artikel ya, judul penelitian PGSD dalam jurnal Sinektik. Teman-teman bisa berkunjung ke jurnal Sinektik ya. Misalnya ada keefektifan model GI terhadap kemampuan berbicara di depan kelas 4 sekolah dasar, misalnya penggunaan media roda keberuntungan pahlawanku pada model pembelajaran SFAE terhadap hasil belajar tematik. Nah, misalnya contohnya seperti itu dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian contoh-contoh judul penelitian dalam artikel publikasi ilmiah. Contoh judul skripsi PGSD ya, ini di UNY. Contohnya, implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan melalui budaya sekolah di SD Negeri Gadingan. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian pembuatan kerangka ilmiah. Nah, teman-teman harus tahu ya istilah KTI. KTI itu apa? Karya tulis ilmiah. Ini adalah susunan rencana atau skema kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu KTI atau tulisan yang akan kita tulis atau bahas. Rancangan sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan. Struktur umum kerangka karya ilmiah penelitian, ini ada pendahuluan ya. Pada bagian pendahuluan ini ada latar belakang masalah, solusi, tujuan, batasan. Nah, seperti itu. Kenapa sih kok kalian tuh memilih topik tersebut? Nah, itu diuraikan secara singkat terkait masalah yang diambil, pembahasan terkait ruang lingkup, dan solusi yang diberikan. Kemudian setelah pendahuluan ada pembahasan. Nah, di dalam pembahasan ini teman-teman mengungkapkan landasan teori ya tentu saja. Nah, teman-teman itu diharapkan bisa memberikan pokok-pokok yang diambil dalam melakukan penelitian. Nah, data yang akan ditampilkan dalam studi penelitian ini harus jelas. Kemudian ada bagian terakhir nih penutup atau kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Nah, ini kerangka proposal penelitian FKIP ya. Nanti teman-teman bisa membukanya di web FKIP. Ini ada penelitian kuantitatif, kualitatif, dan PTK. Nah, bisa kita ketahui proposalnya ini yang pertama ada pendahuluan, teoritis, dan metodologi. Metode penelitian. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh iya, setiap universitas itu memiliki gaya selingkung dan sistematika yang berbeda-beda ya. Jadi teman-teman tidak bisa menyamakan dengan universitas lain karena kita punya aturan tersendiri gitu. Nah, kelengkapan berkaitan sistematika dan panduan skripsi silahkan teman-teman mengunjungi web FKIP Unisri ya. Nah, nanti silahkan panduannya di download. Oke? Terima kasih, semoga memberikan manfaat ya untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.